Nah, sebelum manajer itu memotivasi karyawan, oh bentar-bentar, bukan. Nah, sekarang ngomongin ini dulu, prinsip-prinsip dalam memotivasi kerja karyawan. Jadi, yang pertama, manajer itu harus bisa berpartisipasi. Kemudian, harus bisa berkomunikasi, ya jelas dong. Terus habis itu bisa mengakui adanya perbedaan individu, seperti yang saya jelaskan tadi pada waktu menjelaskan konteks. Terus juga menyesuaikan individu dengan pekerjaan. Kalau tahu si A itu lebih bagus dalam hal hitung-hitungan, ya jangan suruh dia untuk menjadi sekretaris gitu. Ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi sekretaris, misalnya kayak gitu. Itu penjelasan dari nomor 4. Kemudian yang berikutnya adalah mengakui andil bawahan. Jadi jangan mentang-mentang seorang manajer apa ini, halo tes tes. Ya, jadi jangan mentang-mentang apa ini manajer jabatannya tinggi kemudian menyepelekan bawahan gitu. Enggak bisa, karena bawahan itu juga manusia, juga punya pemikiran sendiri, juga punya latar belakang, dan punya sesuatu atau punya ide yang bisa dibawa untuk memajukan perusahaan. Jadi kita harus bisa mengakui andil bawahan. Bahwa bawahan itu juga penting untuk kelangsungan hidup organisasi kita. Dan yang berikutnya, prinsip yang berikutnya nomor 6 adalah pendelegasian wewenang. Dilanjut dengan memberi perhatian dan pemberian uang. Dari sekian ini mana yang paling penting? Nomor 8 ya. Semuanya sama-sama pentingnya. Cuman memang nomor 8 ini yang menjadikan motivasi utama orang dalam bekerja. Nah, ini dia yang saya mau jelaskan tadi, bahwa sebelum manajer itu memotivasi orang lain, terutama bawahannya, manajer itu juga harus bisa menjadi motivator dirinya sendiri, gitu. Karena kalau dirinya sendiri nggak semangat, nggak ada motivasi, gimana dia bisa memotivasi orang lain, ya kan? Sebelum dia memotivasi orang lain, dia harus sadar apa yang dia punya, apa yang harus dia raih, dan bagaimana cara menjalankannya, gitu. Maka pertama yang harus dilakukan manajer adalah memotivasi diri sendiri, gitu. Ini penting banget ya. Sadar nggak sih kalau misalnya kita lagi nggak enak mood gitu, lagi apa ya, lagi acak-acakan lah pikirannya gitu. Ketika kita menghadapi orang lain, bisa nggak sih kita senyum, hahaha, terus habis itu kita menasihati orang lain, memotivasi kayak gitu. Mungkin ada yang bisa, tapi susah banget gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada manajer gitu. Mungkin dia bisa menggunakan topengnya untuk memotivasi bawahan, tapi bakal nggak dapet gitu. Feel-nya nggak dapet gitu. Makanya pertama harus memotivasi diri sendiri. Yang kedua adalah memiliki kecerdasan emosi. Jadi nggak cuman cerdas secara intelektualnya aja, pengetahuannya banyak, kemudian bisa 5 bahasa, terus habis itu ujiannya dapat nilai A, dapat 90 apa segala macam. Nggak cuman itu, tapi dia juga harus memiliki kecerdasan emosi gitu. Ngerti kalau orang lain itu misalnya lagi ada masalah, dia itu mau mengerti kayak gitu. Atau ya bisa mengerti diri sendiri juga bahwa oh, saya ini sedang marah kalau seperti ini, maka saya harus menghindari hal-hal ini untuk supaya saya tidak marah. Atau misalnya kalau sudah marah gitu, tahu caranya supaya cepat menghentikan marah tersebut, meredam marah tersebut kayak gitu. Itu berarti memiliki kecerdasan emosi. Yang ketiga adalah empati. Tahu bagaimana cara berempati kepada orang lain gitu. Empati itu berarti kita tuh berusaha untuk menempatkan diri seperti orang lain, seolah-olah menjadi orang lain. Misalnya, ada orang yang sedang uh, ya ikut merasakan penderitaan orang lain, seolah-olah kita itu menjadi orang lain tersebut gitu. Misalnya ada yang sedang sakit gigi gitu. Nah, sebagai ini misalnya kita bawa serius ya permasalahan ini. Ada orang yang lagi sakit gigi, dia nggak bisa kerja gitu. Nah, sebagai manajer dia harus ngerti gitu.
rasanya orang sakit gigi itu kayak gimana sih, sakit banget. Makanya jangan terus habis itu diolok-olok, terus habis itu dikerjain, habis itu apalah segala macam tugasnya dibanyakin, malah kayak gitu. Enggak, itu namanya enggak berempati. Terus habis itu memberi harapan terbaik kepada bawahan yang dipimpin gitu. Kalau ada pilihan harapan A sampai Z gitu ya, yang terbaik adalah A, ya udah kasih yang A buat para karyawannya gitu. Misalnya ada pilihan beberapa bonus gitu ya untuk akhir tahun gitu. Kasih yang paling gede supaya karyawannya itu lebih termotivasi untuk bekerja gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah pelajari secara serius hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh karyawan atau oleh para bawahannya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa manajer lah yang harus selalu dituruti oleh karyawan, enggak, tapi karyawan juga harus dijamin kebutuhan-kebutuhannya. Maka itu manajer juga harus tahu kebutuhan pokok karyawan itu apa saja. Yang berikutnya adalah ciptakan suasana kegagalan bukan hal yang fatal. Ini maksudnya untuk menanamkan bahwa kita itu harus terus melihat ke depan gitu. Jangan lihat spion terus nanti nabrak gitu. Jadi jangan berkaca pada kegagalan terus. Kegagalan itu bukan hal yang fatal. Hei, kita punya masa depan untuk meraih hal-hal yang baru gitu. Supaya karyawannya juga bisa melangkah lagi, nggak tetap terpacu pada hal-hal yang lama, hal-hal yang kegagalan itu tadi. Poin yang berikutnya adalah dukung siapa yang akan melakukan apa yang manajer inginkan. Jadi kadang-kadang dalam pekerjaan itu kita tahu ya, oh anak ini kayaknya bisa melakukan apa yang menjadi fokus utamaku gitu, makanya aku akan mendukung anak ini. Nah, itu sama halnya seperti hal ini. Dan yang poin 9, gunakan teladan untuk rangsang keberhasilan. Ya jelas lah, kalau misalnya kita pengen karyawannya itu nggak telat, nggak ngerokok atau nggak minum-minum, ya udah kita sendiri juga harus seperti itu. Kita nggak telat, nggak ngerokok, nggak minum gitu. Terus jangan ragu memberi pujian. Terus padukan pergulatan positif negatif gitu. Terus ciptakan keinginan bersaing dan mengembangkan pemberontak sebagai pengganti. Nah, kadang kan ada kan di dalam perusahaan itu orangnya itu selalu memberontak gitu. Ada kebijakan A, kemudian apa ini namanya, tapi dia nggak pengen melakukan kebijakan itu, tapi ngomel terus. Ngomelnya itu tapi langsung di depan atasan, langsung mengkritik atau apa. Kadang ada yang seperti itu. Jadi dia beraninya udah kayak nggak tahu malu kayak gitu. Nah, tapi sebagai manajer dia tahu bahwa si pemberontak ini sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Nah, di sini di poin ini manajer nggak boleh mengesampingkan pemberontak itu, nggak boleh malah menyingkirkan pemberontak itu tadi, tapi malah dididik atau diarahkan sebagai nantinya akan menjadi penggantinya si manajer itu tadi. Karena kalau orangnya itu pemberontak, biasanya dia itu memiliki keberanian yang lebih gitu. Jadi harapannya ketika nanti kita sudah nggak menjadi manajer lagi, misalnya kita jadi direktur nih, naik jabatan gitu, nah dia akan menjadi manajer yang mampu mengontrol bawahan-bawahannya kayak gitu. Jadi jangan sampai, intinya jangan menganggap bahwa seorang pemberontak itu bakal mematikan niat kita sebagai motivator mereka. Iya betul, harus diluruskan. Tapi di sini juga disarankan kalau memang pemberontaknya itu parah banget, udah yang menjelekkan nama baik perusahaan misalnya, ya mau gimana lagi, nggak bisa diselamatkan, dia mau nggak mau harus dipecat orang seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah pertahankan motivasi diri. Karena